Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Capit dari kelompok 5 akan mempresentasikan ilmu mantik dengan judul Qadliyah Hamliyah. Arti dari Qadliyah dalam bahasa Arab adalah berarti pernyataan atau proposisi. Dalam ilmu mantik, Qadliyah adalah suatu pernyataan yang dapat dinilai keberadaannya, yaitu benar atau salah. Qadliyah Hamliyah tersusun atas 3 bagian, yaitu mahkum alai, mahkum bi, dan robitoh. Yang pertama, mahkum alai atau subjek pelaku adalah suatu yang dibicarakan dalam Qadliyah. Yang kedua, mahkum bi atau predikat yang disandarkan kepadanya. Contohnya bisa benda, kata sifat ataupun kata kerja. Adalah sifat atau keadaan yang dihubungkan dengan subjek. Yang ketiga, rabitah atau hubungan adalah hubungan antara subjek dan predikat. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Maka mahkum alaihnya adalah manusia. Mahkum bihnya adalah makhluk hidup. Rabitohnya itu adalah Qadliyah Hamliyah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu Qadliyah Hamliyah jika dilihat dari segi mahmulnya, jika dilihat dari segi maudunya, dan jika Qadliyah Hamliyah dilihat dari segi mahmul dan maudunya. Jika dilihat dari segi mahmulnya, Qadliyah Hamliyah terbagi lagi menjadi 2, yaitu mujabah dan salibah. Yang pertama, mujabah. Mujabah adalah Qadliyah yang memiliki mahmul yang positif. Artinya, dalam Qadliyah mujabah, muqaddimah dan taklil saling menyatu. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Yang kedua, salibah. Salibah adalah Qadliyah yang memiliki mahkum yang negatif. Artinya, dalam Qadliyah salibah, muqaddimah dan taklil saling bertentangan. Contohnya, tidak ada manusia yang tidak mati. Jika dilihat dari segi maudunya, Qadliyah Hamliyah terbagi menjadi 4, yaitu saksiyah, muamalah, kulliyah, dan juz'iyah. Yang pertama, saksiyah atau individual, yaitu Qadliyah yang bersifat individual, hanya berlaku untuk satu individu tertentu. Contohnya, Zaid adalah manusia. Yang kedua, muhammalah atau umum, yaitu Qadliyah yang bersifat umum, berlaku untuk semua individu dalam satu jenis. Contohnya, semua manusia adalah makhluk hidup. Berikutnya yang ketiga, kulliyah atau universal, yaitu Qadliyah yang bersifat universal, berlaku untuk semua individu dalam suatu jenis. Contohnya, semua benda yang ada di dunia ini adalah materi. Kemudian yang keempat, juz'iyah atau partikuler, yaitu Qadliyah yang bersifat parsial, hanya berlaku untuk sebagian individu dalam suatu jenis. Contohnya, beberapa manusia adalah pandai. Jika dilihat dari segi keduanya, mahmul dan maudunya, Qadliyah Hamliyah terbagi menjadi 4, yaitu
mujibah kuliah, mujibah juziah, salibah kuliah, dan salibah juziah. Yang pertama, mujibah kuliah adalah kalimat positif dan bersifat umum. Contohnya, semua mahasiswa hadir. Kemudian yang kedua, mujibah juziah adalah kalimat positif dan bersifat sebagian. Contohnya, sebagian mahasiswa hadir. Kemudian yang ketiga, salibah kuliah adalah kalimat negatif dan bersifat umum. Contohnya, semua mahasiswa tidak hadir. Berikutnya yang keempat, salibah juziah adalah kalimat negatif dan bersifat sebagian. Contohnya, sebagian mahasiswa tidak hadir. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.